Kelapa kopior yang berkembang di Indonesia memang bukan kelapa mutasi genetik satu-satunya yang ada di dunia. Ada beberapa kelapa yang punya kelainan seperti halnya kelapa kopior. Dan kali ini kita akan belajar bersama Profesor Novarianto Hengki khususnya mengenai seluk-beluk kelapa kopior. Profesor kelapa yang telah puluhan tahun menjadi pemulia tanaman kelapa ini akan membagikan ilmu terkait kelapa kopior dan akan kami kemas dalam beberapa video. Kelapa kopior ini atau kelapa mutan ini ada di 9 negara, mulai India, Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Tetapi paling terkenal atau banyak dimanfaatkan untuk komersil adalah di Indonesia dengan nama kelapa kopior dan di Filipina dengan nama makapuno. Yang lain sekedarnya, kecuali Thailand, negara Thailand yang nomor 8 itu namanya Mang Prau Kati, tetapi dia import dari Filipina itu, bahkan dia tanam 10.000 pohon di satu pulau yang terisolasi. Kenapa terisolasi? Supaya benihnya tidak bercampur dengan kelapa lain. Jadi kalau di Indonesia kita lebih kenal dengan kopior, mirip-mirip dengan mana Malaysia. Malaysia juga kelapa kopior itu tinggal bahasa Melayu dan apa saja. Dan di Filipina ini makapuno. Tapi kalau ibu bapak lihat ya, apa beda kopior sama makapuno? Ini gen pengendalinya beda, sehingga karakteristik daging buahnya berbeda. Kalau kopior kita di Indonesia, daging buahnya hancur seperti ini, mulai dari tipis, sedang sampai penuh dalam satu biji. Nah, kalau makapuno ini ibu bapak bisa lihat, dia tidak hancur, tapi daging buahnya soft, lembut dan agak berminyak. Tapi mereka sudah bisnis unusual, kita yang ketinggalan. Dia bahkan ada, saya terakhir tahun berapa ke sana, lab kultur yang punya swasta kecil-kecil ada 8. Karena dipakai untuk campuran di es krim, di kue, permen dan sebagainya. Jadi populer mereka di sana. Apa sih kelapa kopior ini? Saya lanjut cepat saja karena pasti ibu bapak sudah sering baca juga. Ini adalah kelapa mutan asli dari Indonesia. Harga buah bisa 10 kali kelapa normal, mulai dari 30.000 yang kecil atau 40.000 sampai 75.000 yang ukuran besar. Jadi bisa 10 kali lipat dari kelapa normal biasa. Baru ini bisa mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan petani. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita minta mereka tanam katakan kelapa dalam bojong bulat, mungkin nilainya kan kecil kalau mereka tanam 2-3 pohon. Karena itu hanya khusus untuk kelapa sayur. Paling berapa ribu rupiah lah. Kalau di Indonesia Tengah seperti Sulawesi, Manado, bahkan Maluku, Papua, harga kelapa hanya 500 perak kadang-kadang di petani itu. Nah, kalau kopior seperti ini, harganya bisa tinggi sehingga bisa membantu mereka paling tidak setiap tahun. Kemudian yang kedua, ini ada peluang bisnis juga kalau ada swasta yang tertarik. Kemudian dia mau bangun perkebunan besar, dia bisa ambil benih dari Yogyakarta nanti kalau sudah jadi sumber benih. Jadi ada peluangnya seperti itu. Sekarang kalau kita bicara varietas tentang kopior ini dan penyebarannya di mana saja. Jadi tipe kelapa kopior ini ada 2. Ada tipe kelapa dalam, ada tipe kelapa genja. Memang genja ini baru populer terakhir 10 tahun terakhir barangkali, terutama yang dari Kabupaten Pati yang kopior alami. Tapi kelapa dalam ini sudah lama lah. Tipe dalam ini banyak di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalianda dan Provinsi Lampung Selatan. Kenapa ada di Lampung? Karena ini transmigran dari Pulau Jawa yang mereka bawa ke sana. Jadi bukan asli dari Lampung sebenarnya. Jadi kemudian tipe genja paling banyak penyebarannya itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi kopior ini paling populer memang di Pulau Jawa karena konsumennya juga di Pulau Jawa. Kita tanam di Balit Palma ada kopior yang alami itu sudah berbuah. Tidak semua
teman-teman atau tamu yang datang suka makan, katanya rasanya lain di lidah karena tidak biasa barangkali. Lebih enak katanya kelapa muda yang normal itu daripada kopior. Tapi kalau lidah orang Jawa kan berbeda, sehingga ada pengusaha-pengusaha saya bilang, ini ada kelapa kopior bisa kalian kembang. Oh, tapi sudah kita analisa pasarnya terbatas. Komen mereka sementara begitu. Ini bisa lihat tadi yang sudah saya sebutkan, yang di Lingkar memang lebih banyak di Pulau Jawa, tetapi kalau kita kembangkan di luar dia akan sama saja hasilnya. Dan terbukti di Sulawesi yang alami itu pun ada sekian persen yang berbuah kopior, dan setiap tamu datang kita kasih buah sirup kelapa kopior. Potensi kelapa kopior ini, Ibu bisa, Bapak bisa lihat apa sih bedanya produksinya, jumlah kopiornya. Kalau kelapa dalam kopior itu bisa lihat sebelah kanan itu, dalam satu tandan itu rata-rata hanya 2 butir kopior. Jadi kurang dari 25%. Sebenarnya ini hukum Mendel saja. Tapi kadang-kadang hanya 1, bahkan ada yang kosong, tapi ada yang di atas 2. Jadi ini rata-rata. Kalau kelapa dalam, tanam kelapa dalam yang pohonnya tinggi itu. Tapi kalau kita tanam kelapa genja, itu bisa 3-5 butir kopior per tandan. Lebih kecil dari 40%. Artinya jumlah kopior yang secara alami kalau genja ini lebih banyak dari kelapa dalam. Kenapa begitu? Karena pola pembungaannya. Kelapa genja ini kan dia menyerbuk sendiri, self pollination, sedang kelapa dalam menyerbuk silang atau cross pollination, sehingga hasilnya seperti itu. Ini semacam informasi saja bahwa ke depan masih banyak informasi genetik kopior ini yang belum lengkap, perlu ada penelitian. Baru produksi buah kopior relatif rendah kalau yang alami. Kemudian petani menanam bibit kopior alami karena itu yang murah dan bibitnya gampang didapat. Terakhir mereka jual hanya 35.000 satu kitri di Pati. Tidak tahu sekarang pasti sudah naik mungkin, tapi tidak akan lewat 50.000 lah. Baru pohon kopior alami tidak selalu berbuah kopior. Kalau varietas sudah ada 4. Ini varietas, artinya bibit kopior ini bisa diedarkan seluruh Indonesia. Sudah jadi varietas nasional. Yang pertama, genja hijau kopior sesuai warna kulitnya. Tadi Bapak Kepala Balai bilang, kalau di Jogja mereka lebih suka yang warna hijau, dibilang kelapa hijau. Padahal kelapa hijau itu sebenarnya di Jawa Barat kelapa cungap yang sabutnya merah. Sebenarnya kalau kami peneliti, baik hijau, coklat atau kuning, kopiornya sama saja. Mungkin ada tes yang berbeda, saya kurang tahu ya. Itu perlu ada pendalaman lebih jauh. Kemudian ada genja coklat kopior dan genja kuning kopior. Ada lagi satu merah tetapi baru dilepas. Itu pun genja cungap merah yang dilepas Prof. Sisunandar tahun 2022. Dan dia dari cungap merah ini, kemarin saya telepon beliau, dia bisa sedia 1 tahun itu 4.000 bibit kemampuannya. Di luar yang 3 di atas. Ini yang di bawah ini sebagai info saja adalah jumlah pohon induk terpilih yang ada di Pati. Tapi ini yang alami ya. Ada 1.420. Cuma kadang-kadang pembeli kalau ke sana, termasuk teman saya si Agus yang suka ngantar dari Dinas Perkebunan, Pak, dia tanya ke petani, kalau saya beli bibit ini apakah pasti akan berbuah kopior? Pasti pemilik atau Pak Agus akan jawab, insya Allah. Karena tidak pasti. Berbeda dengan kultur jaringan yang nanti di Jogja akan kembangkan. Jadi tidak bisa dijamin. Kenapa begitu? Karena di situ kan tanamnya yang buah normal, buah kopiornya mereka sudah jual. Yang buah normal itu bisa heterozigot, bisa homozigot dominan. Kalau tertanam yang homozigot dominan, ya tidak ada kopiornya, seperti kelapa normal. Ini penampilan buahnya hijau, coklat sama kuning. Selanjutnya,
Kita akan bahas mitos kelapa hijau atau kelapa serat merah yang berkhasiat untuk kesehatan. Dan ada juga ulasan studi kasus penanaman kelapa kopior asal kultur jaringan yang ditanam berdekatan dengan perkebunan kelapa normal. Apa bisa 100% kopior? Semoga bermanfaat info kali ini buat kamu dan jumpa lagi di video berikutnya.